Halo semua adik-adik, ketemu lagi nih sama aku. Ada yang udah kenal belum? Ada yang udah kenal? Jangan-jangan udah lupa ya. Kenalin ya, namaku Rocky. Rocky suka bareng sama Kak Ocep. Kak Ocepnya kemana ya? Coba aku panggil. Kak Ocep. Nggak ada. Lagi. Kak Ocep. Nggak ada juga. Coba panggil lagi ya sama adik-adik ya. Adik-adik bantuin Rocky. Ya. 1, 2, 3. Kak Ocep. Wah, Kak Ocep. Kamu kemana aja Kak Ocep? Weh, aku dari tadi di sini, Rocky. Oh ya? Aku panggil-panggil. Kenapa nggak ketemu? Nggak datang-datang. Tadi aku lagi siapin firman Tuhan buat Rocky denger. Oh ya? Nah, sekarang Rocky percaya firman Tuhan nggak? Loh, kok kadang-kadang Kak. Hah? Kok kadang-kadang? Kan kita harus selalu percaya firman Tuhan. Oh ya? Nah, mau tahu ceritanya dong? Mau. Adik-adik juga mau dong? Aku mau Kak. Iya. Kamu mau? Nah, tapi Rocky harus duduk yang manis sama adik-adik ya. Iya, aku mau duduk yang manis. Adik-adik bareng sama Rocky ya, duduk yang manis. Oke, hitung sampai 3. Rocky duduk yang manis ya di sebelah situ ya. Oke? Iya Kak. Oke, 1, 2, 3. belum 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Firman Tuhannya tadi Kak Ocep udah ceritain ke Rocky, percaya firman Tuhan. Percaya akan perintah Tuhan. Nah, maksudnya gimana Kak? Jadi kalau kita dengerin firman Tuhan, kita percaya dan kita melakukan. Nah, emang ada ceritanya Kak? Oh tentu ada dong. Adik-adik mau dengar dong? Nah, kakak punya cerita nih. Zaman dulu setelah Musa dan Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan menunjuk seorang hakim. Hakim itu adalah pilihan Tuhan. Dan juga Tuhan berkenan pada hakim itu. Nah, siapa Kak? Adik mau tahu siapa hakimnya? Duduk yang manis lagi ya. Kalau saya menceritain lagi, ada satu orang hakim. Perempuan. Depannya D. Belakangnya A. Ada yang tahu? D belakangnya A. Domba? Bukan. Kok domba? Hakim. Perempuan. Namanya Deborah. Bisa diulang adik-adik? Deborah. Nah, Tuhan memerintahkan firman Tuhan kepada Deborah. Deborah, kamu sekarang panggil panglima bangsa Israel yang namanya Barak. Dan bilangin untuk kumpulin tentara-tentara bangsa Israel 10.000 di Gunung Tabor. Nah, Deborah udah dapat pesan Tuhan. Deborahnya langsung panggil si Barak. Barak, panglima Barak. Gimana? Nah, panglima Baraknya datang. Ada apa? Hakim Deborah. Tuhan sudah memerintahkan untuk kamu kumpulin 10.000 bangsa Israel, yaitu Bani Naftali dan Bani Zebulon, untuk memerangi bangsa Kanaan. Si Sisera panglima itu. Tuhan pasti menyerahkan bangsa Kanaan itu dalam peperangan ini. Wah, Baraknya percaya nggak ya? Siapa yang bilang percaya? Siapa yang bilang enggak? Nah, lanjut lagi. Mau tahu percaya atau enggaknya?
Ternyata si Baraknya bilang, aku akan pergi perang kalau Hakim Deborah ikut sama aku. Kalau enggak, aku nggak mau perang. Nah, terus Hakim Deborahnya bilang lagi, nah, karena kamu nggak mau mengikuti firman Tuhan, nanti kemuliaannya nanti ada dari seorang perempuan. Nah, akhirnya Deborah tetap ikut pergi sama Panglima Barak. Dia kumpulin 10.000 di Gunung Tabor, 10.000 pasukan di Gunung Tabor. Nah, pas Sisera denger, wah, kok ada bangsa Israel ngumpulin pasukan di Gunung Tabor? Wah, oke. Siseranya langsung datang, ayo kita serang bangsa Israel. Siseranya langsung nyerang, lewatin sungai Kison. Nah, lalu apakah bangsa Israel kalah sama bangsa Kanaan? Enggak. Tuhan sudah berjanji sama Hakim Deborah, Tuhan akan memberikan kemenangan. Akhirnya mereka berperang, semua bangsa Kanaan, tentaranya habis semua. Tinggal sisa satu panglimanya. Panglimanya yang namanya Sisera ini. Aduh, dia lihat, aduh, gimana nih? Kok pada mati? Waduh, kok tentaraku kok kalah? Aduh. Akhirnya dia kabur. Akhirnya dia lihat, oh, di situ ada perkemahan. Aku masuk aja deh, biar aku aman. Ya, aku jalan lagi. Dia masuk pelan-pelan lagi. Dia lihat lagi. Nah, di dalam tenda itu ada satu orang perempuan. Namanya, tahu nggak siapa? Namanya Yael. Yael ini adalah orang Israel. Dia lihat, silakan masuk Panglima. Di sini aman. Pas Siseranya masuk, dia masuk. Tolong belikan aku minum. Aku haus. Akhirnya si Siseranya dikasih minum. Minumnya bukan air, tapi susu. Karena Sisera udah kecapean, udah jalan kabur jauh-jauh. Udah lama lari. Akhirnya dia minum susu dan dia tidur. Siapa di sini pernah tidur? Pasti pernah dong. Sisera juga kecapean. Aduh. Dia ketidur. Sialnya lihat. Siseranya udah tidur. Udah pulas. Nah, dia ambil, karena dia tahu nih Sisera Panglima Kanaan. Dia ambil paku tenda dan dia ambil palu. Lagi Sisera tidur, ini pelipis kepalanya dipukul, pak. Sehingga Siseranya itu mati. Benar nggak firman Tuhan melalui Hakim Deborah? Tadi kemuliaannya buat dari satu orang perempuan. Nah, ini dari seorang perempuan. Nah, mau lihat dramanya? Drama puppetnya, firman Tuhan. Gimana Deborah memperingatkannya? Kakak ada drama puppet. Siapa yang mau lihat? Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kakak kasih lihat lagi drama puppetnya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2. Wah, belum, masih goyang-goyang. Lagi. 1, 2, 3. Halo semua, namaku adalah Deborah. Aku ini adalah seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan. Dan aku ini juga seorang nabiah. Oh iya, hari ini aku harus menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak, Panglima Besar Israel. Aku panggil Pak Barak dulu ya. Pak Barak. Pak Barak. Halo semua, namaku
Barak. Tadi kayaknya aku mendengar Hakim Deborah memanggil-manggil aku. Di mana ya Hakim Deborah? Pak Barak. Ah, itu dia. Ya, Hakim Deborah. Tuhan memerintahkan kita untuk maju dan pergi ke Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali dan suku Sebulon bersama-sama dengan kamu, Barak. Dan Tuhan akan menyerahkan Sisera, panglima besar Kanaan itu, ke dalam tanganmu. Baik, Hakim Deborah. Aku akan pergi berperang melawan Sisera. Tapi kamu, Hakim Deborah, harus ikut bersama-sama dengan aku. Kalau kamu tidak ikut, aku juga tidak akan mau maju melawan Sisera. Baik, aku akan maju ikut bersama kamu. Hanya kamu tidak akan mendapatkan kehormatan dalam peperangan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Baiklah kalau begitu, Hakim Deborah. Aku akan bersiap-siap dulu untuk peperangan ini. Aku tunggu di depan gerbang ya. Nah, udah denger kan firman Tuhannya? Tadi Deborah meringatkan sama si Barak dan Tuhan berikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, sebenarnya ada ayatnya nggak sih diperingatkannya? Ada ya? Ada dong. Adik-adik, siapa di sini udah pegang Alkitabnya? Pasti udah banyak dong pegang Alkitabnya ya. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya. Kita buka ya. Hakim-Hakim 4. Ayo, Hakim-Hakim habis apa nih? Ada yang tahu nggak? Hakim-Hakim itu sehabis Yosua. Ya. Nah, kita buka ya. Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ulang lagi, Hakim-Hakim 4 ayat 6. Kakak bacain ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Kita baca ayat 7-nya ya. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, tapi si Baraknya kan nggak percaya. Bener nggak sih ada ayatnya? Kalau bener itu Siseranya kalah sama perempuan. Mau lihat lagi ayatnya? Kita baca lagi ya. Hakim-Hakim 4 ayat 21. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya, sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Nah, ini benar. Ini Yael, perempuan yang dikatakan Ibu Deborah, Hakim-Hakim Deborah, kalau kemuliaannya itu dari seorang perempuan. Ini kenapa bisa begini? Kenapa bisa dapat Yael? Karena Barak nggak percaya sama firman Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang percaya sama firman Tuhan? Pasti banyak. Nah, siapa yang pernah dengar firman Tuhan? Pasti banyak. Tapi adik-adik percaya nggak? Ngelakuin nggak? Pasti adik-adik mau dong diberkatin Tuhan. Kalau kakak tanya di kelas pasti juga banyak. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan semua. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Belum tentu banyak yang angkat tangan. Gimana mau melakukan firman Tuhan? Ya kita harus percaya firman Tuhan. Baru kita ngelakuin. Nah, baru Tuhan memberkati kita. Nah, sekarang kakak ada lagi video animasinya. Adik-adik mau lihat?
Nah, sekarang pakai bahasa Inggris ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Cerita tentang Alkitab, Deborah dan Barak. Halo, ini adalah Deborah. Halo, Ia adalah seorang hakim Israel. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan dan melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka ditindas selama 20 tahun oleh Raja Kanaan yang bernama Yabin, bersama dengan panglima tentaranya yang kejam bernama Sisera. Hasil kebun, ternak, dan barang-barang milik bangsa Israel dirampas oleh mereka. Bangsa Israel menjadi sangat menderita, dan akhirnya mereka kembali ingat kepada Tuhan dan kembali berseru kepada Tuhan. Dan pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Deborah bahwa Tuhan sudah memilih Barak sebagai pemimpin perang bangsa Israel. Dan ia harus maju berperang melawan Yabin dan Sisera dengan membawa 10.000 orang pasukan. Maka Tuhan akan menyerahkan Yabin dan Sisera ke dalam tangan Barak. Setelah mendengar pesan Tuhan itu, Deborah langsung memanggil Barak dan menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Barak berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju." Barak takut untuk berperang, sehingga ia mengajak Deborah untuk ikut. Deborah yang percaya kepada Tuhan menjawab, Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Akhirnya, berangkatlah Deborah dan Barak bersama 10.000 orang pasukan ke Gunung Tabor. Lalu berkatalah Deborah, Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. maka turunlah pasukan Israel dari Gunung Tabor untuk berperang. Pada waktu yang sama, Tuhan mengacaukan pasukan Sisera. Pasukan Israel menjadi kuat melawan pasukan musuh yang sangat banyak itu. Melihat pasukannya akan kalah, Sisera melarikan diri. Ia pergi ke kemah milik Yael, istri Heber, dan bersembunyi di sana. Sisera menyuruh Yael untuk berjaga di depan kemah dan jangan memberitahu kalau dia ada di dalam kemah. Tak lama kemudian, datanglah Barak mencari di mana Sisera bersembunyi. Yael pun memberitahu di mana Sisera berada. Barak terkejut melihat Sisera yang sudah mati di dalam kemah. Ternyata, saat Sisera tertidur dalam kemah karena kelelahan, Yael mengambil patok kemah lalu memusnahkan Sisera. Demikian, Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel. Oke adik-adik, udah lihat kan video animasinya? Nah, untuk ngelakuin firman Tuhan, harus kita percaya pada firman Tuhan dan kita melakukannya sehingga Tuhan bisa memberkati kita. Jangan cuma dengerin firman, besok-besok lupa, nggak percaya, terus Tuhan kok aku nggak diberkatin? Tuhan aku kok nggak ditolong? Karena adik-adiknya cuma dengerin firman tapi nggak percaya, nggak ngelakuin. Tuhan juga melihat. Ya adik-adik ya. Nah, untuk aplikasinya, kakak punya video drama puppetnya lagi. Adik-adik mau lihat lagi? Adik-adik duduk yang manis lagi ya. 1, 2, 3.
Halo semua, namaku Ethan. Dan hari ini hari Minggu ya. Waktunya sekolah minggu nih. Biasanya sih aku bareng Ben ibadah sekolah minggunya. Tapi Ben di mana ya? Kok nggak kelihatan? Ben! Ben! Aduh, di mana sih nih si Ben? Udah mau telat nih. Sekolah minggu udah mau mulai. Aduh, di mana sih? Udah aku tinggal aja. Soalnya ibadah sekolah minggu udah mau mulai nih. Aduh, aku kesiangan nih. Aduh, harusnya hari ini aku janjian nih sama si Ethan untuk sekolah minggu. Wah, kemana ya Ethan? Ethan? Ben! Wah, Ethan. Wah, kamu kemana aja sih? Aku tungguin dari tadi di sekolah minggu, kamu nggak datang-datang. Aduh, iya nih Ethan. Aku kesiangan. Habisnya kemalaman nontonnya. Semalam ada film bagus di YouTube. Loh, papa mama kamu nggak bangunin kamu, Ben? Udah sih Ethan. Cuman papa mama kan juga ada ibadah di gereja. Karena udah telat, aku nggak bangun-bangun. Jadi ditinggal deh. Padahal aku udah dibilangin sama papa mama untuk tidur pagian. Tapi aku nggak dengerin dan ketiduran sampai kesiangan. Wah, nggak boleh begitu, Ben. Kalau kamu nggak mendengarkan nasihat dari papa mama, gimana nanti kamu mau dengar dan percaya akan firman Tuhan? Seperti firman Tuhan di sekolah minggu hari ini. Oh iya, emang ada ya firman seperti itu? Ada, Ben. Firman hari ini tentang Bapak Barak yang mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Deborah. Tapi Bapak Barak tidak percaya. Jadinya dia tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Wah, ada ya firman seperti itu ya Tan? Ada, Ben. Nah, kalau begitu Ben, kita harus jangan seperti Pak Barak. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Wah, betul juga ya Ben. Dengerin firmannya harus di channel YouTube Kihab Junior kan Ben? Iya, kalau kamu lupa tadi tidak sekolah minggu, kamu masih bisa mendengarkan di YouTube Tabernacle Family Junior. Oke deh Tan, aku mau nonton dulu ibadah online-nya. Sampai jumpa Tan. Sampai jumpa, Ben. Dah. Dah. Oke adik-adik, udah drama puppetnya, udah video animasinya. Sekarang adik-adik ngerti harus dengerin firman, percaya sama firman Tuhan sehingga Tuhan dapat memberkati kita. Nah, sekarang karena firmannya udah selesai, aplikasinya udah nonton semuanya, lipat tangannya, tutup mata, ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar kalau kami harus menuruti dan mentaati firman Tuhan. Kami harus percaya kepada firman Tuhan. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sekarang kami mau aktivitas dan ayat hafalan. Kau pimpin Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.